Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai belum muda ya? Ini cepet banget berlalunya waktu. Saya mau bikin video tentang satu produk, jadi agak sedikit kaitannya dengan menunjang tampilan, nantinya khawatir menjatuhkan produk itu sendiri. Apakah itu kalian akan terkejut? Ya, saya akan sedikit menggunakan make up. Lihat perbedaannya. Ini sebelum pakai make up. Dan ini belum diapa-apain sama sekali. Sorry Dori. Ini hanya sekedar air wudhu, bukan hanya sekedar ini air wudhu. Beres salat subuh. Ini jam berapa ini? Mungkin jam berapa? Nah, sekarang saya lihat jam dulu berapa nih. Ya, jam 5.24. Oh, udah siang ya, jam 5.24. Beres salat subuh. Lihat alat kecantikan yang aku miliki, produk-produknya. Ini sebenarnya nanti akan dibahas sedikit di video yang lain karena ada yang ingin saya bahas sebenarnya. Saya akan sedikit tipis banget menggunakan make up, dan itu standar banget kalau saya pakai make up buat video ya. Pertama, dereng ini kebalik nggak? Produk Wardah, iya benar, bedak padat. Ini sederhana banget, kalian jangan kaget kalau hasilnya akan seperti wow. Perbedaannya lihat dulu, kalian harus fokus, jangan sampai gagal fokus. Ini tanpa make up sama sekali, dan lihat kelihatannya kokolotun kalau bahasa sini. Ini bedak padat ya. Ini sebenarnya kalau nggak salah refill, bentuk refillnya nomor 2 yang saya pakai. Udah kelihatan ya, agak ini buram, gak kelihatan nomor 2 yang saya pakai. Jadi seperti ini. Kalau lihat di situ putih banget, tapi di sini coklat tuh, agak coklat gitu, dan di sana coklatnya coklat muda, di sini agak gelap dikit. Kita tes ke wajah, bukan tes sih, dan memang standar saya pakai make up untuk buat video yang kalian lihat selama ini. Ini bekas-bekasnya ya, masih kelihatan walaupun tipis. Lihat perbedaannya. Saya kadang-kadang nggak rata pakainya. Nah, kalian lihat tembok-tembokan nggak apa-apa. Saya nggak mulu pakai yang agak banyak item, cuman 2 item yang biasanya saya pakai. Lihat perbedaannya. Nggak kelihatan kan? Padahal ini nggak rata loh, padahal kalau dilihat aslinya. Dan biasanya saya nggak begitu sengaja dibikin rata juga. Harus cepet-cepet nih, nanti ada yang akan saya bahas tuh kan. Agak sedikit menyamarkan yang di sini ya, samar di sini nih, ting 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 ting. Jadi nggak rata loh kalau diperhatikan. Ini yang kelihatan masih tuh, ting 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 ting. Bisa aja pakai alas bedak atau apa, tapi saya memang sengaja nggak terlalu dibikin cantik. Secantik mungkin tidak, cuman biar kelihatan agak nggak terlalu kumuh. Pemukiman kali kumuh wajahku. Perbedaannya. Dan yang kedua, ini lipstik Arab. Bilangnya orang ini mengenal lipstik Arab nih daerah Darut Tauhid, banyak di toko-toko Darut Tauhid ya. Ini murah, 15.000 kalau nggak salah ini. Oke, nggak tahu berapa sekarang ya. Dulu sampai saya sempat ngalami yang 10.000. Ini 10.000 dulu kalau nggak salah. Seperti ini, hijau. Sebenarnya ini macam lipstik jadul. Saya ingat betul orang tua saya jualan di toko itu model-model lipstik kayak gini yang warna itu sedikit dioles aja udah langsung merah. Kelihatannya warna-warni, ternyata pada saat dipakai sama-sama aja warnanya, ya gitu lagi, cuman mungkin pewarna doang. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat perbedaannya. Ini dikit juga. Ini kayak apa ya, pelembab gitu, tapi bukan pelembab, ini memang benar-benar lipstik sih ya, lipstik Arab dikenalnya. Dijual di pertokoan DT Darut Tauhid Bandung. Saya sengaja naruhnya di agak dalam. Lihat perbedaannya. Jadi saya pakainya di dalam sini ya, jadi nggak bener-bener diolesin semua. Saya ingin terkesan natural dalam menggunakan make up. Yang aku suka itu seperti itu. Lihat, kalian bisa lihat perbedaan pada saat awal aku tanpa make up dengan pakai make up kan. Nah, sekarang masuk ke bagian intinya. Ada yang ingin aku bahas, nanti mungkin kalian akan tahu di judul. Saya ingin ngebahas tentang
kerudung robani yang bisa dibilang ini usianya bisa dibilang sekitaran 20 tahun dan masih saya pakai sampai sekarang. Dan tanpa direncanakan, waktu saya kepikiran itu tadi pas habis sholat subuh, saya di mana ya kerudung itu, ternyata aku pakai kerudungnya. Benar, ini kerudung robani. Saya akan nge-tag pihak nanti robaninya. Ini nggak di setrika udah lama. Ini kan sebenarnya yang mengkilat ini bekas setrikaan ya. Lihat kelapukannya. Ini usia 20 tahun sekitar itu. Saya nggak tahu tahun berapa ini muncul ya. Pada saat itu aku kuliah tahun 97 di Universitas Pendidikan Indonesia, dulu IKIP Bandung, Institut Keguruan apa ya, IKIP Bandung lah pokoknya, apa ya lupa lagi jadinya. Dulu IKIP namanya dan sekarang UPI, dan saya sekarang masih tinggal di area deket-deket kampus UPI juga. Ini di Geger Kalong Girang saya tinggalnya sekarang ini. Dan ini istilahnya dulu apa ya namanya, legend banget sih ini sebenarnya kerudung. Jadi posisi kerudung pada saat keluar produk ini seperti ini, terus ada petnya di sini, tapi pet nyambung ya, petnya nyambung, bukan kayak kerudung dalaman bukan kayak kerudung. Emang petnya nyambung gini, di sini ada semacam pet gitu. Jadi gini posisinya dulu tuh. Tapi warnanya sama ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini, ada petnya di sini. Tapi karena jadi petnya itu kadang longgar, jadi kelihatan nggak rapi gitu, maka saya ambil petnya, saya tilep begini aja udah bagus kan jadinya, jadi kelihatan rapihnya gitu loh. Ini kerudung robani seriusan. Saya kuliah tahun 97, saya nggak tahu ini saya tahun berapa beli ya, makanya saya bilang taruhlah ini kerudung 20 tahunan yang lalu ya. Mungkin saya akan catat judulnya penampakan kerudung robani 20 tahun gitu loh, atau apalah pokoknya kaitannya dengan itu. Nah ini kerudungnya kayak ini ya, tuh udah lapuk banget, kelihatan gak sih tuh. Ini yang lebar yang XL kalau nggak salah ukurannya, nanti ada yang S, yang M, yang L, double L, XL gitu maksudnya, seperti ini ya, lebar. Jadi memang dulu itu tuh kan beda ya, udah mulai lama-lama jadi warna bibir. Aku sih suka dengan lipstick tadi tuh warna bibir, makanya laris banget sama mahasiswa ini. Mahasiswa banyak yang beli ini karena harganya yang murah, hasilnya luar biasa gitu loh. Warna bibir aku suka ya gitu. Jadi ini yang penampakan kerudung robani usia 20 tahun nih ya. Kalian ingat gak usia-usia yang dulu, yang semasa aku mungkin masih inget ini tuh kan, apa ini bekas apa pokoknya nggak hilang ya, nggak tahu apa ini bekas-bekas setrikaan dan bekas-bekas lapuk dimakan usianya, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Nah ini saya jahit lagi, ini bekas jahitan yang dulu, terus kayaknya kebuka, saya jahit lagi belum lama ini ya, masih bagus ya. Kalau kalian lihat outfit aku gitu-gitu aja, aku bukan tipikal orang yang sering gonta-ganti pakaian. Ada orang sini, anaknya itu bilang jelek, buruk, apa ininya, dia lihat jemuran aku yang kayak gitu aja. Istilahnya pakaian yang aku pakai itu jelek gitu istilahnya, sama ibunya langsung begini. Dia takut aku ngejawab yang lebih sadis lagi cuy, daripada gue ambil dari orang lain, baju-baju hibahan. Yaitu enggak sih, aku enggak bilang apa-apa, aku cuma dengar sekilas doang ya, karena nanti sadis cuy kalau mau dibalas itu sadis aku jawabannya gitu loh. Jadi aku pikir ya udah pura-pura nggak denger aja, walaupun agak kepikiran ini anak harusnya dikasih pelajaran gitu, karena nggak sopan dan dia harus tahu yang dunia itu seperti apa, gimana berlaku sopan. Tapi aku juga nggak tahu caranya, akhirnya ya biarinlah seperti itu. Semoga Allah mengampuni aku caraku yang kalau misalnya Allah nggak suka ya. Kita kembali lagi merusak suasana orang itu. Jadi memang aku jarang sekali gonta-ganti baju karena terkait nanti
pemahaman saya juga yang itu semua harus dipertanggungjawabkan. Itu makanya saya antara tarik ulur. Satu sisi saya berpikir bahwa seorang muslimah itu harus menampakkan diri, minimal jangan terkesan jorok gitu. Saya kepikiran sih, aduh saya takutnya orang ngelihat muslimah itu atau muslim itu ya kusut, terus tidak menarik dengan baju-baju bekasnya, baju-baju lamanya. Kepikiran ke sana untuk ganti, itu kepikirannya ke sana. Kalaupun saya harus ganti itu kepikirannya ke sana. Saya harus menjaga izah muslim atau muslimah saya dengan tidak menampakkan kita seakan-akan susah, seakan-akan tidak terurus, tidak terawat dan segala macamnya. Itu aja sih yang bikin saya ingin agak sedikit bukan merenovasi ya. Ya sedikit menjaga penampilan lah gitu. Karena untuk ijazah muslim juga, untuk dakwah juga gitu kan. Ya itu sih, makanya kalian lihat kalau saya suka pakainya yang itu-itu aja dan terkesan tidak begitu menawan, menarik. Saya berusaha untuk tidak sering-sering ganti karena memang pemahaman saya bahwa ini semua akan dipertanggungjawabkan. Itu yang lebih penting buat aku ya, dari hanya sekedar beli baju segala macam. Yang sering saya ini ganti cepet lapuk juga, cuman paling daleman kayak gini. Cuman nggak sering-sering juga sih. Saya tipikal orangnya kalau memang harus ganti, dan itu pun benar-benar dalam takaran bahwa memang layak untuk diganti gitu. Bukan hanya sekedar ngikutin mode atau sekedar seneng ada yang bagus, pengen yang bagus, enggak. Aku tipikalnya seperti itu. Dan ada yang mungkin ini lebih lama atau semasanya. Pokoknya ada satu lagi yang akan saya liatin, yang ini usianya juga ya setara dengan inilah, bisa dibilang mungkin lebih tua atau mungkin lebih, tapi kayaknya nggak yakin kalau dia lebih apa ya, lebih muda dari yang ini usianya. Saya nggak yakin, ada kemungkinan lebih tua juga. Nah ini rok lepis. Aku suka dulu yang ini, rok lepis elegan banget loh. Dan ini masih saya pakai sampai detik ini ya. Ini usianya juga sama, sekitaran 20 tahun. Rok lepis ini, dan aku suka jahitannya. Ini saya beli bahannya aja terus dijahitin sama penjahit, dan kalau nggak salah dulu harganya 65 atau berapa, dan 65 atau 35, lupa, kalau nggak salah sekitaran itu. Pokoknya termasuk ukuran yang cukup mahal waktu itu ya. Karena aku nggak pinter ngitung juga sih, nggak pinter gitu dalam hal mode. Dan ini bagus banget jahitannya loh, tuh lihat, ini bagus jahitannya, rapih banget. Deket di area Sersan Bajuri dalam, penjahitnya itu, ini bagus banget jahitannya loh, seriusan. Aku suka jahitannya, rapi banget. Dan ini lapuk dimakan usia, agak-agak belel begitu. Kalau dibilang jeans itu kan belel. Ini ada cacat ternyata. Saya nggak terlalu memperhatikan bahan itu kan. Dulu saya nggak ngerti loh, seriusan. Beli ternyata ada cacat di sini. Kalau orang yang ngerti kan nggak mau ya. Nggak mau itu cacat, cari yang lebih baik gitu kan. Aku nggak begitu ngerti dulu. Nah sekarang penampakan setelah 20 tahun sekitar itu juga. Ini bisa jadi lebih tua loh dari yang ini loh. Bisa jadi lebih tua atau lebih muda saya nggak tahu, tapi yang jelas taruhlah ini semasa 20 tahun ya. Ini udah lapuk dimakan usia. Enggak sih, enggak ada. Kalau di sana kan kayak yang warnanya transfer gitu, enggak ada transfer. Kalau di penampakan aslinya itu enggak ada transfer yang jeblok. Ini kayak ada yang putih sedikit, kuning sedikit, enggak. Sekarang saya lihat di videonya kayak ada yang putih sedikit, kuning sedikit, enggak sih, enggak. Loh, ini ada noda. Basah ini di sini basah dikit. Kayaknya enggak juga ya, iya kayaknya basah dikit tuh, kayak basah gitu ya. Itu ini salah satunya yang juga tua. Saya bukan tipikal orang yang gonta-ganti, dan ini masih ada saya pakai sampai sekarang. Saya sekarang ini tidak menggunakan setrikaan buat merapihkan baju-baju karena terkait dengan kondisi kos-kosan sekarang yang rawan penyimpangan. Itu cluenya ya. Jadi ini, dan kalian lihat kan sebenarnya ada beberapa yang cuman itu aja yang aku pakai. Realitasnya aku memang tipikal orang yang tidak suka gonta-ganti karena terkait dengan pertanggungjawaban kita di akhirat ya, termasuk apa yang kita gunakan saat ini. Jadi jangan, kalau bahasa Jawanya lalawora, sewenang-wenang, ngasal kalian.
tapi kalian lupa bahwa kalian harus mempertanggungjawabkan semua itu di akhirat. Oke, hati-hati, hati-hati. Saya selalu ngasih sinyal sih sebenarnya, tapi nggak tahu orang yang bersangkutan ngerti atau tidak. Hati-hati dengan uang yang kamu dapatkan. Hati-hati kamu merasa senang dengan sesuatu hal yang menurut kamu keuntungan buat kamu, terus kamu merasa bahwa gue berhasil mencundangin aku, menyakiti aku, tapi sesungguhnya tolak ukur aku itu adalah pandangan Allah terhadap aku. Tangisanku, ketawaku, saya berusaha untuk dikaitkan dengan Allah itu. Jadi kalau kamu tertawa ketika berhasil mempercundangi aku, wallahi buat aku nothing ya. Cuman yang bikin aku gemes itu, aduh ya Allah, penyimpangan yang lu lakukan, lu ketawa cuy, nggak takut tuh sama Allah. Yang kedua, lanjutan ya, ini saya semalam pasang perangkap buat cecak, karena katanya kalau cecak bahaya, kalau kalian hati-hati kalau kalian banyak cicak di rumah. Dan saya berusaha untuk masang perangkap tadi malam dengan solasi, dapat dari YouTube. Seperti ini hasilnya. Sebentar, saya ada kabel yang dicabut. Aduh, seperti ini hasilnya. Lihat, ada yang terperangkap di sini cecak. Aduh, ngeri cuy. Saya pukul beberapa kali. Jadi ini cecak solasi yang bagian lempelnya di luar ya. Jadi yang bagian nempelnya di luar saya pakaiin ini gula untuk memancing cecaknya, dan ini solasi yang bagian luarnya, yang lengketnya, terus kita patenkan lagi dengan solasi lagi ujung sininya nih. Nah, ujung-ujung sininya nih, aduh nggak bisa cuy. Nih, yang ini kita supaya tidak cepat lepas, patenkan lagi dengan solasi ya, supaya tidak cepat lepas. Tadi pagi sih dapatnya ini, sempat lepas, terus saya langsung tangkap di sini, pek. Ini nanti akan saya cuci makanya. Terus kena kan bagian badannya di sini. Aduh, geli banget cuy. Terus saya pukul. Saya ambil sendal dengan kaki di bawah sini. Terus saya pukulkan. Dia nggak mati-mati dong. Dia masih bergerak. Pukul berapa kali ya? 2 kali ada. Terus kemudian di sini masih bergerak cuy. Dan ternyata dia kuat juga ya. Dia di sini nggak pergi-pergi. Harusnya nyelamatin diri. Akhirnya aku pukul lagi, dia nggak mati-mati sampai sekarang, nggak tahu, kayaknya masih belum mati juga dia. Tadi masih bergerak walaupun seperti ini, walau alam. Saya pukul lagi terakhir ini kayak gini. Ya Allah Ustaz, aku ngeri banget sih. Jadi antara takut dengan gimana gitu, kan memang harus dibunuh kalau bisa ya. Sekali pukul pahalanya lebih gede, 2 kali pukul pahalanya juga agak gede. Ya kalau udah ketiga keempat nggak tahu bro. Jadi kuy, itu media iblis, setan untuk mengganggu manusia, termasuk media sihir juga. Itu cicak. Kenapa Ustadz selalu menyarankan, Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Muhammad Faizar, terutama Ustadz Muhammad Faizar itu membahas khusus tentang sihir, tentang hal-hal yang goib ya. Kalian kunjungin saja situsnya. Itu media sihir. Cicak itu bisa jadi media sihir, maka sebaiknya kalau ada cicak dibunuh saja ya. Dan ciri akan sangat berbahaya kalau kalian mendapati banyak cicak di rumah kalian ya. Bahaya banget. Itu ciri-ciri yang cukup membahayakan lah. Maka sebaiknya basmi kalau bisa, karena itu bisa jadi perantara sihir, bisa menjadi media-media iblis untuk mengganggu manusia. Itu 2 itu yang saya bahas di pagi hari ini. Semoga ini masih bisa di save. Udah lagi ya, ada lagi ya. Ya itu aja penjelasan kenapa kalian selalu melihat kok itu lagi kerudung aku ya. Jujur wallahi kalau aku sebenarnya nggak malu, cuman memikirkan bagaimana supaya kalian tidak suudzon, tidak memancing suudzon kalian ke orang muslim gitu loh. Saya termasuk, semoga saja amin, muslim. Itu yang saya pikirkan, menjaga pikiran kalian aja sih yang aku pikirkan. Jadi saya kepikiran beli yang baru juga hanya karena insya Allah kita kaitkan ke Allah supaya jadi pahala, supaya
izah muslim juga terjaga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.